Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan kedua orang tua dari kedua mempelai kita, kedua orang tua dari mempelai laki-laki Pak Aji beserta dengan Ibu Vivi. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua mempelai ini Allah panjangkan umurnya. Yang kami hormati kedua orang tua mempelai dari perempuan, Bapak Ismet dan Ibu Steni beserta seluruh keluarga besar yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua keluarga besar yang berkumpul dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh, yang tinggi tak disebut saya gelar, yang rendah tak disebut saya nama. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia hari ini Yusuf dan Safana, alhamdulillah selamat, kalian berdua telah terikat dalam sebuah akad pernikahan. Dan hari yang dipilih adalah hari yang sangat baik, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam. Insya Allah ketika kita memilih hari yang baik, di tempat yang baik, dengan akad nikah yang baik, berkumpul bersama dengan orang baik, insya Allah ini pertanda semoga Allah curahkan banyak kebaikan untuk rumah tangga kalian berdua. Maka doa yang sama yang kita panjatkan untuk kedua mempelai kita, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kalian berdua, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yusuf dan Safana serta hadirin yang berkumpul pada kesempatan pagi ini. Nikah itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa artinya? Mitsaqan ghalidha itu punya dua arti. Yang pertama,
Mitsaqan ghalidha itu artinya perjanjian yang agung. Dan yang kedua artinya ikatan yang kuat. Satu, perjanjian yang agung. Dua, ikatan yang kuat. Ustadz Hilman, apa maknanya? Maknanya adalah ketika ada dua insan yang mereka mengikatkan dalam satu akad pernikahan, maka sesungguhnya dia bukan hanya sedang berjanji kepada orang tua dari mempelai pasangannya, bukan hanya dia sedang berjanji kepada pasangannya, tapi lebih dari itu, tolong catat baik-baik. Yusuf dan Safana, maka mulai hari ini engkau telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi Yusuf mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, maka mulai hari ini Yusuf telah berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, aku bersumpah kepadamu, mulai hari ini aku akan mengambil seorang perempuan yang akan menjadi istriku, yang aku akan terima semua kebaikannya, dan aku akan tutup semua kekurangannya, dan aku akan bimbing pasanganku untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, berarti kalau ada seorang suami yang menyakiti istrinya, yang mengkhianati istrinya, berarti sama dengan dia menyakiti siapa? Allah. Kalau Yusuf tidak berbuat baik kepada Safana sebagai istri, maka Yusuf telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan dari Ustadz yang pertama, tolong catat baik-baik. Yusuf, Safana tidak pernah kekurangan apapun sejak kecil sampai dia dewasa. Karena ayahnya Pak Ismet senantiasa menyiapkan kebutuhan dalam hidupnya. Maka nanti ketika Anda jadi suami, tolong penuhi kebutuhan istrimu sebagaimana Pak Ismet memenuhi kebutuhan Safana sebagai putri yang dicintainya. Yusuf, Safana tidak pernah melepaskan pakaiannya karena ayahandanya senantiasa menyiapkan pakaian terbaik sejak kecilnya. Maka nanti pesannya, tolong siapkan pakaian terbaik untuk istrimu, sehingga istrimu mendapatkan pakaian terbaik sebagaimana ayahandanya menyiapkan pakaian terbaik sejak kecil sampai dewasanya. Yusuf, Safana tak pernah kelaparan karena Pak Ismet sejak kecil menyiapkan makanan terbaik. Sampai sekarang dewasa, kemudian Safana dinikahkan dengan dirimu. Maka pesan Ustadz, tolong siapkan nanti makanan terbaik agar Safana istrimu tak merasakan kelaparan, sebagaimana ayahnya senantiasa menyiapkan makanan terbaik agar putrinya mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Yusuf, Safana tidak pernah terluka kulitnya, tidak pernah tersakiti badannya, karena Pak Ismet dan ibunya selalu menjaganya sebagai berlian dalam hidupnya. Maka tolong pesan dari Ustadz, jangan sakiti hati istrimu. Karena ketika engkau menyakiti hati Safana, berarti engkau menyakiti orang-orang yang hadir pagi ini, yang menjadi saksi pernikahan kalian berdua di Jumat pagi ini. Maka seorang laki-laki yang mengatakan kalimat saya terima nikahnya, dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun seterusnya. Safana, tadi Anda mendengar bagaimana Yusuf mengatakan saya terima nikahnya. Maka mulai hari ini surgamu ada pada suamimu, ridhonya Allah ada pada suamimu. Maka tolong muliakan suamimu, hargai suamimu, banggakan suamimu, sebagaimana Yusuf begitu dibanggakan oleh ibu dan ayahnya. Sebagaimana Yusuf begitu diangkat derajat sama ayah dan ibunya. Jangan rendahkan suamimu.
Karena demikian berarti engkau sedang merendahkan titipan Allah kepada dirimu. Bagi seorang istri, kata Nabi, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka mohon maaf, kalau ada seorang istri yang tidak bisa masuk surga, sayang. Karena peluang surganya begitu terbuka. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, dan mampu menjaga diri, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka Ustaz berdoa kepada Allah sekaligus berharap mudah-mudahan rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya, Ustaz, apa yang harus kami lakukan agar rumah tangga kami berkah dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Sebelum saya sampaikan bagaimana caranya, ada 2 hal dulu yang harus Yusuf dan Safanah pahami. 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa? Ibadah yang paling lama. Jadi mulai hari ini, kebersamaan kalian berdua mengundang pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menatap pasangan, ibadah. Menyentuh pasangan kita, ibadah. Melayani pasangan, ibadah. Memberi nafkah kepada pasangan, ibadah. Jadi apa yang kita lakukan di rumah tangga itu setiap detak-detiknya ibadah. Maka jadikan kebersamaan kalian sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, Yusuf dan Safanah harus tahu, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa yang kedua? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat apa? Tempat belajar. Belajar itu kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka jangan kaget kalau nanti di rumah tangga ada ujian, jangan kaget. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Ustadz, apakah rumah tangga berpotensi punya masalah? Iya. Bayangkan, 2 orang isi kepalanya beda. 2 orang latar belakangnya beda. 2 orang karakternya beda. 2 orang pendidikannya beda. 2 orang sikapnya beda. Harus disatukan di satu tempat, kira-kira berpotensi ada masalah atau tidak? Berpotensi. Tapi catat baik-baik. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang datang dalam rumah tangganya. Maka janji sama Allah, rumah tangga ini adalah tangga berharga untuk membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersama di dunia, tapi yang paling penting bagaimana caranya kalian berdua bersama hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, Ustadz, berarti butuh bekal? Iya. Ustadz, berarti butuh ilmu? Iya. Karena banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu di rumah tangga itu, sehingga tidak mendapatkan kebaikan di rumah tangganya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Hilman, apa bekalnya? Apa sikapnya yang harus dimiliki oleh Yusuf dan Safanah agar rumah tangganya mengundang kebaikan? 4 saja. Ada berapa? 4. 1, sikapnya namanya ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu membersihkan hati bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Jangan
menikah karena paras. Karena paras ada expirednya, ada masanya. Sekarang kenceng, besok ya begitulah adanya. Sekarang cakep, boleh jadi besok jadi berubah. Jangan cinta karena paras ada masanya. Jangan cinta karena harta ada habisnya. Jangan cinta karena jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah karena Allah. Itulah yang akan membuat rumah tanggamu kekal selamanya. Bukan hanya di dunia, tapi yakin Allah akan mengumpulkan kalian berdua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikapnya yang pertama apa? Ikhlas. Aku menikahimu karena aku melihat ketika bersamamu surga semakin dekat dengan hidupku gitu. Aku memilihmu karena aku merasa ketika denganmu Allah semakin dekat dalam hidupku. Dan itu yang harus kita hadirkan. Ikhlas mencintai pasangan kita karena Allah. Yang kedua, sikapnya adalah ridho. Namanya apa? Ridho. Ridho itu apa? Menerima. Safana mungkin selama ini taunya yang bagus-bagusnya aja di Yusuf. Cuman taunya yang enak-enaknya aja. Nanti Safana akan tahu kalau Yusuf tidur itu gak bisa diam. Nanti bakal tahu kalau makannya itu banyaknya minta ampun. Akan tahu juga kalau dia lagi banyak pikiran mungkin akan jadi pendiam atau akan fokus dengan yang lain. Ridho, nerima, ini suamiku. Apapun yang ada di suamiku itu adalah milikku. Dan ini yang Allah titipkan kepadaku. Yusuf juga mungkin sekarang taunya yang baik-baiknya aja di Safana. Kalau makan dikit kan? Kalau makan pelan-pelan. Nanti mohon izin mungkin kita akan tahu bagaimana istri kita makan sambil keluar buang anginnya. Dan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rumah tangga. Maka tolong catat ini. Status hari Jumat ini. Tolong catat. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Aku menikahimu bukan karena kelebihanmu. Tapi aku tahu kekuranganmu. Dan aku bertahan dengan kekurangan yang Allah berikan kepada pasanganmu. Ingat, cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan menunggu di puncak, tapi dia yang siap bersama saat mendaki. Safana mungkin Yusuf sekarang kelihatannya belum punya apa-apa. Mungkin biasa-biasa aja. Tapi istri yang baik adalah istri yang bisa merubah suaminya dari biasa-biasa aja menjadi pribadi yang luar biasa dalam hidupnya. Begitu sebaliknya, Yusuf, jadikan istrimu ratu, jadikan istrimu permaisuri, karena engkau akan mendapatkan kebaikan dari Allah ketika engkau menjadikan istrimu sebagai bidadari dalam kebaikan hidupmu. Maka yang ketiga sikapnya syukur. Sikapnya apa? Syukur. Gimana cara bersyukurnya? Mudah. Sayangi pasanganmu. Yusuf mau dimuliakan dalam hidup? Mau? Muliakan istri. Mau disayang sama Allah? Sayangi istri. Jangan pelit. Ulangi. Lebih keras. Lebih keras lagi. Jangan pelit. Jangan pelit sama istri. Suami yang sayang sama istri, maka Allah akan sayangi hidupnya. Ini juga nasihat untuk Pak Aji dan Pak Ismet sekaligus ya. Yakin tidak akan pernah miskin seorang suami yang sayang sama keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka nanti Yusuf, jadikan Safana istrimu
sebagai pintu kebaikan yang akan Allah berikan kepada dirimu. Safana juga sama. Syukuri nikmat dari Allah dengan hadirnya suami yang baik seperti ini. Sayangi, cintai, layani, berikan banyak kebaikan kepadanya. Termasuk jangan ragu-ragu ya, karena pahalanya besar. Tatapan suami istri itu pahalanya mengundang rahmat dari Allah. Menatap ya, bukan melotot ya. Jadi suami istri saling menatap dengan penuh kasih sayang, maka pahalanya rahmat dari Allah. Suami istri saling bersentuhan, maka sentuhannya menghapuskan dosa di antara keduanya. Makanya Ustaz sering bilang tuh, kalau jadi suami sering-sering mencium istri. Karena istri yang sering dicium sama suaminya berpotensi punya harapan hidup lebih panjang daripada yang jarang dicium, katanya begitu. Dan ini ada keutamaannya ternyata. Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa dicium tuh. Yusuf ada 5 tuh. 1 ubun-ubunnya, 2 keningnya, 3 pipinya, 4 punggung telapak tangannya, 5 telapak tangannya. Kenapa Ustadz? Ada keutamaan. Cium kening ubun-ubun istrimu agar istrimu lembut hatinya. Cium keningnya agar dia ingat kepadamu selamanya. Cium pipinya agar istrimu mencintaimu dalam keadaan apapun hidupnya. Cium punggungnya agar dia melayanimu setiap saat, setiap waktu. Dan kemudian cium telapak tangannya agar dia berbakti. Itu suami ke istri, apalagi istri ke suami. Makanya nanti kalau Safana agak-agak keras, panggil aja. Langsung cium ubun-ubunnya. Kalau masih keras sekaligus ruqyah aja berarti. Dan itu Masya Allah, itu baru bab sunnahnya, belum yang lainnya. Ada bab yang wajib-wajibnya, gak usah dijelasin itu. Tapi yang jelas, sentuhan kalian berdua mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga sikapnya adalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang terakhir, ini puncaknya. Rumah tangga itu harus sabar. Harus apa? Lebih keras? Sabar. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan karena kurang apa? Kurang sabar. Gimana biar sabarnya kuat? Allah jelaskan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Agar sabarnya makin kuat, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Safana gak bisa ngawasin Yusuf 24 jam. Tapi siapa yang bisa ngawasin? Allah. Yusuf gak bisa jagain Safana 24 jam. Siapa yang bisa ngejagain? Allah. Maka izin jaga sholat. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Seberat apapun masalah kalian, hamparkan sajadah, ambil air wudhu, minta sama Allah. Tidak ada masalah yang berat selama kita mengadu sama Allah. Yang jadi berat karena kita tidak pernah melibatkan Allah dari setiap masalah hidup kita. Tolong ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Setidaknya 3 sholat sunnah tolong dijaga. 1, tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam. Nanti malam, sebelum malam pertama, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah yang terbaik untuk rumah tangga kalian. Nanti bangun sepertiga malam, sholat tahajud. Itu masa-masa terindah rumah tangga tuh. Bisa sholat tahajud bersama dengan pasangan kita. Minta sama Allah. Yang kedua, jangan lepaskan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ahilman percaya bahwa kita semua butuh dunia. Maka dunia akan bertekuk lutut sama orang yang menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya. Maka Yusuf, kalau bisa ke masjid, tolong jaga hubunganmu dengan masjid. Karena Allah akan mencintai orang yang menjaga hubungannya dengan masjid. Dan yang ketiga, sholat duha.
Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Kita hidup gak usah minta banyak, minta cukup aja. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup ya. Gak mungkin jadi banyak atau ya. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Cukup ya, punya rumah gak usah gede-gede banget lah. Yang penting cukup ya. Di Bintaro ya, sektor 9 ya, 1000 meter, ada kolam renangnya, 2 lantai. Udah, gak usah minta yang banyak, minta yang apa? Yang cukup. Dan ingat rumusnya, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Maka izin terakhir, Yusuf, tolong berikan nafkah yang halal untuk istrimu, untuk keluargamu. Kenapa Ustadz? Karena harta yang tidak halal akan menghambat doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkah itu akan jadi daging, maka jangan sampai engkau berikan keluargamu dengan nafkah yang haram. Karena harta yang haram hanya akan menjadi kayu bakar yang akan membakar dia dalam siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan 4 sikap itu. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ridho. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, sabar. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kalian berdua. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Izin saya mendoakan juga untuk Yusuf dan Safana serta semua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami yang berkumpul pagi ini. Ridhoilah kebersamaan kami ya Allah. Berkahilah perkumpulan kami ya Allah. Sehingga kebersamaan kami membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Jami, duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, pagi ini atas kehendakmu, atas takdirmu, atas izinmu, engkau satukan 2 hati yang saling mencintai dalam akad pernikahan, Yusuf dan Safana. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat, jadikan rumah tangga mereka berdua rumah tangga yang engkau ridhoi ya Allah. Rumah tangga yang engkau berkahi. Rumah tangga yang engkau rahmati. Rumah tangga yang kebersamaannya membuat mereka semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada Yusuf dan Safana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lembutkan hati mereka berdua. Tenangkan jiwa mereka berdua. Bimbinglah setiap langkah-langkah mereka berdua ya Allah. Sehingga rumah tangga ini, rumah tangga yang akan mengantarkan mereka berdua bukan hanya bertemu di dunia, tapi kelak bersama di surgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukan hati mereka berdua sebagaimana engkau menyatukan hati Adam dan Hawa. Satukan hati mereka berdua sebagaimana engkau menyatukan hati Yusuf dan Zulaikha. Satukan hati mereka berdua sebagaimana engkau menyatukan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan Siti Khadijatul Kubra. Ya Allah, dekatkan mereka dengan kebaikan. Jauhkan rumah tangga mereka dari keburukan. Jauhkan rumah tangga mereka dari sesuatu yang tidak baik ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka berdua keturunan yang soleh dan soleha. Berikan kepada mereka keturunan yang hafiz dan hafizah. Berikan kepada mereka keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga mereka berdua rumah tangga yang dimulai dengan kebaikan, yang diisi dengan kebaikan, yang kelak diakhiri ketika kembali kepadamu dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan Yusuf dan Safana anak yang bisa memuliakan orang tuanya, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya Allah, ampuni kesalahan mereka berdua. Jika sebelum menikah ini mereka pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah membuat luka di hati orang tuanya, pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Khawatir ya Allah, jika dosa mereka berdua tidak mengundang ridho-Mu dalam pernikahan mereka berdua. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang Engkau ridhoi, pernikahan yang mendapatkan restu dan ridho daripada orang tua mereka berdua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamuhum kama rabbawna sighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, seperti ini kami semua bertemu di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah kami semua berkumpul lagi di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.